Selamat siang Pak Chandra dan teman-teman. Jadi pada hari ini kami akan melakukan presentasi mengenai ujian akhir semester mata kuliah manajemen proyek mengenai sistem informasi bengkel. Perkenalkan, nama saya Michael Suditama dengan NIM A12-2020-0439 dan rekan saya Stefanus Rio Dewa dengan NIM A12-2020-06337. Kemudian ada pun isi dari presentasi ini, yaitu yang pertama ada pengantar, kemudian ada project management approach, lalu ada milestone list, work structure, lalu ada communication management plan, cost management plan, schedule management plan, lalu ada quality management plan, dan human resource management plan. Oke, pada pengantar kali ini, Bengkel Jaya Auto Semarang merupakan salah satu bengkel mobil yang melayani berbagai jenis mobil. Dalam menjalankan bisnisnya, Bengkel Jaya Auto Semarang perlu berbagai proses bisnis, mulai dari penerimaan pelanggan, klaim asuransi, penjadwalan servis, hingga pendataan penjualan dan stok pedagang. Pengelolaan proses bisnis tersebut saat ini masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efisien dan efektif. Hal ini menyebabkan terjadinya kesalahan data, pemborosan waktu, dan penurunan kemasangan. Oleh karena itu, Bengkel Jaya Auto Semarang berencana untuk mengembangkan informasi bengkel yang menggantikan sistem manual yang ada. Sistem informasi bengkel ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan proses bisnis sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan keuntungan bengkel. Lalu pada project management approach, menggunakan metode pendekatan tradisional melibatkan dan setiap tahap harus diselesaikan sepenuhnya sebelum tahap berikutnya dapat dimulai. Waterfall method cocok untuk proyek dengan persyaratan yang jelas dan stabil, tetapi bisa kaku dan tidak responsif terhadap perubahan. Metode yang kami gunakan adalah sebagai berikut, yaitu requirement analysis, design, implementasi, testing, dan maintenance. Kedua adalah critical path method, algoritma yang digunakan untuk merancang, mengelola, dan menganalisis waktu suatu proyek. Critical path method adalah teknik pemodelan yang digunakan oleh para manajer proyek untuk memprioritaskan aktivitas atau kegiatan proyek. Adapun critical path method tabel yang digunakan adalah sebagai berikut. Dari hasil analisa CPM yang sudah kami lakukan, kami mendapati kesimpulan bahwa terdapat 11 kegiatan kritis yang ada pada proyek ini, antara lain adalah kegiatan A, kegiatan C, E, H, I, J, K, L, M, dan P. Kami juga mendapati jalur kritis yang dapat mempercepat kemungkinan pengerjaan proyek dapat diselesaikan, yaitu jalur 1, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, dan 22. Lalu yang berikutnya adalah project scope. Untuk scope project kali ini yaitu penerimaan pelanggan dengan membuat sebuah fitur untuk menghandle penerimaan pelanggan, klaim asuransi untuk mempermudah pelanggan dalam tracking dan pengajuan klaim asuransi, penjadwalan servis, sebuah fitur di mana digunakan untuk penjadwalan servis secara berkala, dan penjualan suku cadang, sebuah fitur selayaknya e-commerce untuk menjual suku cadang yang tersedia di bengkel. Lalu yang terakhir adalah stok suku cadang, sebuah fitur manajemen stok suku cadang yang ada di bengkel. Yang berikutnya adalah milestone list. Pada milestone yang pertama kita adalah fase perancangan dengan target completion Januari dengan actual date-nya Januari. Lalu fase yang kedua adalah fase pengembangan, target complete Juli dan actual date Februari sampai Juli.
Fase pengujian dengan target completion-nya September dan actual date-nya Agustus sampai September. Serta yang fase terakhir adalah implementasi, target completion November dan actual date-nya Oktober sampai November. Lalu berikut adalah work breakdown structure. Yang pertama adalah analisis kebutuhan yang memiliki struktur ke bawah, analisis kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Lalu ada perencanaan sistem, perencanaan data, perencanaan terbuka, dan perencanaan proses. Untuk fase 1 dan 2 ini merupakan fase perancangan. Lalu lanjut ke fase yang ketiga adalah pengembangan sistem, dan proses merupakan fase pengembangan. Lalu untuk pengujian sistem, pengujian unit, pengujian integrasi, dan pengujian sistem adalah masuk ke fase pengujian. Lalu implementasi sistem yang meliputi instalasi, pemindahan data, pelatihan pengguna, pemeliharaan sistem, peningkatan performa, pengembangan fitur baru, dan penanganan keamanan merupakan fase implementasi. Yang berikutnya adalah Communication Management Plan. Terdapat stakeholder register yang memuat semua stakeholder yang ada di dalam proyek tersebut. Lalu terdapat Communication Management Plan itu sendiri, yaitu sebuah dokumen yang berisikan stakeholder, dokumen name, dokumen format, kontak person, dan due untuk mempermudah komunikasi antar stakeholder, kapan harus diselesaikan atau dimulai. Berikut merupakan stakeholder register yang sudah kami buat. Yang terakhir adalah cost management. Dengan rincian penggunaan cost management adalah sebagai berikut. Dari bulan Januari sampai bulan Juli, dari bulan Januari merupakan perencanaan yang menggunakan dana sebesar 10%. Lalu bulan Februari merupakan fase pengembangan sampai dengan bulan Juli. Lalu di bulan Agustus sampai September merupakan fase pengujian, dan Oktober dan November merupakan fase implementasi. Kemudian management plan merupakan jadwal dilaksanakannya proyek tersebut dikerjakan. Yang pertama ada analisa kebutuhan dilakukan pada bulan Januari. Kemudian yang kedua dilakukan pembuatan sistem dengan rentang waktu dari Februari hingga April. Lalu ada pengembangan sistem yang dilakukan mulai dari bulan Mei hingga Juli. Lalu yang keempat dilakukan pengujian sistem yang dilaksanakan mulai dari bulan Agustus hingga September. Kemudian terdapat implementasi sistem yang dilaksanakan dari bulan Oktober hingga November. Yang terakhir dilakukan pemeliharaan sistem yang dilakukan pada bulan Desember. Kemudian quality management plan. Di sini kami menggambarkannya dengan menggunakan flowchart. Dimulai dari proyek yang akan diminta oleh sponsor, kemudian dilakukan pembuatan sistem, lalu dilakukan persetujuan. Apabila disetujui akan dilakukan pengembangan sistem. Apabila pengembangan sistem telah selesai akan dilakukan pengujian sistem oleh QA. Apabila QA menyetujui akan diimplementasikan dan digunakan. Lalu human resource management plan. Ini terdapat struktur organisasi yang terdiri dari project manager, kemudian juga ada departemen analisis sistem, departemen pengembangan sistem, dan departemen manajemen informasi. Di bawah departemen analisis sistem terdapat bisnis analis dan bisnis intelijen. Kemudian di bawah departemen pengembangan sistem terdapat tech lead dan QA atau quality assurance.
Kemudian di bawah tech lead ada UI UX dan programmer. Lalu untuk Departemen Manajemen Informasi, bawahnya terdapat Training and Development. Kemudian ini merupakan tabel tanggung jawab yang digambarkan melalui matrix responsibility assignment matrix. Kemudian ada staffing management plan. Di sini merupakan jumlah dari staff yang akan digunakan dalam perancangan sebuah proyek IT. Pada bulan Januari dibutuhkan 3 QA, lalu dibutuhkan 2 proses dan 5 tech lead. Lalu pada bulan Februari dibutuhkan 10 programmer, 8 UI UX, dan 1 QA dan 2 tech lead. Kemudian pada bulan Maret dibutuhkan 9 programmer, 5 UI UX, 1 QA dan 1 tech lead. Lalu pada bulan April dibutuhkan 9 programmer, 3 UI UX, 1 QA dan 1 tech lead. Lalu pada bulan Mei dibutuhkan 7 programmer, 5 UI UX, 1 QA dan 2 tech lead. Lalu pada bulan Juni dibutuhkan 7 programmer, 2 UI UX, 1 QA dan 1 tech lead. Kemudian pada bulan Agustus dibutuhkan 2 QA, 1 project manager dan 3 tech lead. Lalu pada bulan September dibutuhkan 1 QA, 1 project manager dan 2 tech lead. Lalu pada bulan Oktober dibutuhkan 5 training and development. Lalu pada bulan November dibutuhkan 4 training and development. Lalu pada bulan Desember dibutuhkan 6 programmer, 1 QA dan 2 tech lead. Kemudian ada resource Instagram yang berisikan jumlah orang dalam setiap bulannya dalam mengerjakan sebuah proyek IT. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.